atau semacamnya, supaya kedengeran saat kita bicara dan menarik perhatian massa, maka kalau ngomong harus ada intonasinya. Apapun yang Anda lakukan, kalau Anda bicaranya datar, di 5-10 menit pertama Anda diperhatikan, selesainya audiens Anda tidur. Jadi, misalnya saya ambil contoh gini biar gampang. Anda sudah mau bicara ke audiens Anda yang hadir. Terus Anda mengucapkan salam. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih waktu diberikan kepada saya. Saya Hilbram, izinkan saya berbagi teknik komunikasi yang mudah-mudahan bermanfaat agar ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Selesai. Kalau saya bicara itu pendek, Bapak Ibu bisa menerima dengan baik. Oke. Tapi kalau saya bicaranya kepanjangan, Anda mulai hilang konsentrasi karena saya ngomongnya datar. Yang saya ganti sekarang adalah intonasinya ya. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih waktu diberikan kepada saya. Saya Hilbram dan izinkan saya untuk berbagi teknik komunikasi untuk kebaikan kita bersama. Saya cuma ganti intonasinya, tapi efeknya beda, Efeknya beda. Jadi kalau Anda mimpin rapat, mau jadi leader, mau mempresentasikan sesuatu, bicaranya yang jelas artikulasinya dan intonasinya dimainkan supaya emosinya nyampe dan orang bisa lebih mudah untuk memperhatikan. Oke, itu artikulasi. Selanjutnya apa lautnya? Bicaranya yang terdengar, atau kalau teknik komunikasi itu ada yang namanya bicara pakai diafragma. Bapak Ibu tahu diafragma nggak? Betul Pak. Bapak tahu dari mana? Bapak penyanyi Pak? Oh iya, nah ini saya sudah duga begitu Pak. Karena yang tahu diafragma itu biasanya penyanyi Pak. Walaupun karaoke levelnya, ya nggak apa juga Pak, Bapak. Mungkin pernah diajarin Bapak ya. Jadi memang kalau kita bicara dengan normal, bicara biasa saja, Anda akan bicara dengan menggunakan pita suara teknik. Pita suara itu membuat suara Anda terdengar tipis, dan kalau Anda bicaranya lama dan panjang, Anda kehabisan suara pasti. Apalagi untuk ibu-ibu gitu ya. Itu kalau yang merasa suaranya masih cempreng, kalau gitu. Itu lucu-lucu aja di 15 menit pertama ya. Sisanya begitu dia ngomong gitu terus kita tuh mulai ya gimana ya. Jadi bisa diatur supaya suara terdengar lebih bulat ya Pak Bu ya, bukan berat. Saya nggak ingin juga ibu-ibu mbak-mbak pulang ke rumah ketemu suami gitu. Aneh kan, nyeremin. Bukan berat tapi bulat. Nah bulat ini membuat suara Anda menjadi lebih berkarisma. Betul Pak, pakai diafragma. Contohnya gini, kalau kita jadi pemimpin upacara paskibra, kan selalu gitu, pada pembina upacara hormat gerak gitu kan, itu pakai diafragma. Karena kalau enggak kepada pembina upacara hormat gerak, habis suara Anda. Dan kelebihannya pita suara itu tipis, diafragma itu otot jadi tebal. Kelebihan diafragma dia nggak gampang fatik. Pita suara itu bisa nggak mampu lagi berdetak kalau dipakai terus. Jadi suaranya habis. Itu yang menyebabkan orang kalau teriak-teriak ngomong banyak habis suaranya. Kalau dia pertama dijamin enggak, karena dia otot dan suaranya akan lebih bulat. Oke, sering dapat pertanyaan saya, Mas Bram, gimana caranya untuk bisa membuat kita bicara dengan diafragma supaya lebih berkarisma, supaya lebih berkarakter? Jadi tekniknya gini, nada tengah Pak kuncinya, nada tengah. Karena kalau kita bicara nada tinggi ini segini, ini pakai nada tinggi nih. Kita bicara nada rendah banget. Nah tengahnya di mana? Di sini, segini tengahnya. Selesai pandemi nanti, insya Allah kalau kita punya waktu lebih panjang, saya akan ajarin teknik pernafasan yang bisa mengatur diafragma. Saya belum ketemu caranya gimana untuk mengajar itu di dalam kelas karena benar-benar hafu-hafu gitu ya, keluarin nafas, tarik nafas, jadi kasih kurang nyaman. Tapi intinya, ketika Anda bicara dengan nada tengah yang lebih datar gitu ya, yang lebih dalam, suara Anda akan terdengar lebih bulat. Suara yang lebih bulat bisa dibilang sebagai orang yang lebih berkarisma, yang lebih berwibawa karena suaranya lebih bulat. Jadi pakai diafragma. Nah, caranya lagi Pak, kenapa saya bilang bicaranya harus laut terdengar dengan baik? Walaupun Anda menggunakan mikrofon, nggak boleh Anda ngomong jadi pelan-pelan. Karena saya sering ketemu begitu, ada orang yang sedang rapat, sedang memberikan informasi, sharing. Begitu ngomong biasa, begini dia kencang. Oke, baik, kita akan mulai ya. Mulai Bapak, Ibu-ibu, perhatikan. Ini ada materi saya. Begitu dia sadar suaranya pakai mikrofon, dia pelanin karena dia tahu akan lebih terdengar. Padahal begitu Anda ngomongnya pelan-pelan dengan menggunakan mikrofon, emosinya nggak nyampe ke audiens Anda. Sebagai seorang public speaker yang baik, kita harus bicara kemampuan yang menyampaikan rasa saat Anda bicara, bukan cuma sekedar informasi. Apalagi kalau buat teman-teman nanti akan Bapak dan Ibu akan turun bertemu
bahaya narkoba. Itu kalau nggak bicara soal rasa hanya terdengar seperti menggurui. Dan biasanya kalau cuma menggurui, cuma ada di ruangan itu, begitu keluar dari ruangan itu selesai lewat. Karena orang gampang lupa. Tapi kalau Anda sampaikan rasa, Anda bicara dari hati ke hati, nadanya tepat, orang lebih mudah mengingat. Oke, jadi walaupun Anda menggunakan atau memakai mikrofon, bukan berarti suaranya dipelankan, cuma jaraknya saja mungkin agak dijauhkan. Kalau suara dari sini cukup keras, ya, atau didekatkan, tapi powernya harus tetap sama, agar loud, agar terdengar dengan baik. Powernya seberapa? Kalau saya mengambil contoh dalam ruangan yang normal ya Bapak Ibu yang segini lah, kalau besar sedikit, tanpa menggunakan mic pun suara Anda sebenarnya tetap bisa terdengar sampai ke Bapak yang di belakang. Bisa dengar ya Pak ya? Cukup ya? Nah, segini. Jadi Anda ngomong dengan power segini supaya emosinya tersampaikan dan juga ada semangatnya. Walaupun Anda menggunakan mikrofon, tapi jangan dipelankan volume suaranya, tetap sama. Ya dimainkan boleh, tapi jangan dipelankan. Oke, itu bicara soal loud. Clear-nya udah, ngomong yang jelas. Loud-nya udah, ngomong yang terdengar dengan baik dan bertenaga. Lalu powerful speaking. Nah, ini adalah kunci supaya Anda ketika bicara bisa efektif dan efisien, sampai dengan mudah, disimak dengan mudah. Gimana? Bicaranya jangan menggunakan filler words, kata pengisi yang nggak ada artinya. Apa sih kata pengisi itu? Oke berkali-kali, ya berkali-kali, nah berkali-kali, dan kata-kata penyambung lainnya yang nggak ada artinya. Kalau Bapak dan Ibu bicara kebanyakan menggunakan itu, saya nggak bilang nggak boleh sama sekali, boleh. Idealnya memang tidak ada, tapi kalau belum terbiasa, kalau saya bilang nggak boleh, panik pasti. Dan itu pasti ngomongnya akan berantakan karena fokus Anda jangan gitu. Boleh, tapi dikurangi pelan-pelan. Tekniknya gimana agar mengurangi pelan-pelan? Nah, ada sebuah penelitian baru sekarang, namanya the power of pause, kekuatan jeda. Jadi gini. Zaman dulu, milenial 80-an, 90-an, seorang pembicara yang berkarisma adalah seorang pembicara yang kalau ngomong teriak-teriak dan gak berhenti. Orator. Zaman dulu gitu, orator. Jadi kalau zaman dulu, Bapak dan Ibu, jangan lupa bahwa kita harus sadar bahaya narkoba. Ini adalah ya bahaya yang bisa menyerang kita dari mana-mana. Begitu. Itu zaman dulu. Pokoknya begitu orang ngomong semangat, teriak, orang memperhatikan. Zaman berubah. Contohnya adalah kayak ospek. Bapak Ibu dulu masih dapat ospek ya? Iya. Ospeknya yang main-main apa yang beneran? Oh gimana? Mulai sombong Pak. Saya ini adalah lulusan teknik mesin Trisakti Pak. Ya saya memang kerjanya aja di dunia komunikasi, tapi saya lulusan teknik mesin Trisakti. Ada anak Trisakti mesin nggak? Anak Trisakti ada? Cucunya anak mesin. Anak teknik, Bapak Ibu ada anak teknik. Ada. Bapak Ibu kuliahnya apa ya sebenarnya kan? Anak kita. Pendidikan Pak. Tapi kuliah juga Bu. Bapak teknik Pak. Teknik apa Pak? Mesin. Ayo. Wah ini Pak. Siap. Bapak teknik mesin mana Pak? Dari IKIP. IKIP ada teknik mesin ya? Ada Pak. Berapa banyak jumlah mahasiswi Pak di angkatan Bapak? 40 ya. Mahasiswa? Oh maksudnya semuanya? Iya itu mahasiswanya Pak. Bapak mahasiswi. Oh, mahasiswinya 1. Nah betul. Di waktu angkatan saya mahasiswanya 385, mahasiswinya 5. Dan begitu dari turun-temurun. Teknik mesin itu sangat-sangat ya Pak? Sangat-sangat. Jadi kalau ospek itu ya Allah ya Rabbi gitu. Kalimat pertama yang dibilang adalah hak asasi manusia kalian kami cabut. Jadi selama 3 hari kami di puncak. Kalau militer itu kan ketahuan ya juntungannya bahwa ini untuk menguatkan mental lah, menguatkan badan, fisik. Kalau ini udah enggak, orang-orang aja lah yang tiba-tiba gusur-gusur tanah lah, guling-guling lah, apalah, nampar-namparin teman sendiri gitu. Itu zaman dulu Pak. Zaman sekarang itu udah nggak boleh. Bahkan di ospek yang cuma sekedar coret-coret muka pun juga udah nggak boleh, karena zaman udah berubah. Kita semakin lama, kalau menurut saya memang semakin baik, semakin lembut, sehingga kadang-kadang kita bilang orang anak nggak diapa-apain aja, cengeng amat sih gitu. Sampai sekarang ini ada polisi, ada kebijakan bahwa guru juga tidak boleh menyentuh murid. Bukan cuma memukul ya, karena nanti bisa diartikan macam-macam.
menyentuh pun nggak boleh. Jadi kalau ada anak nakal, guru tuh udah nggak boleh itu, kenapa gitu? Gitu udah nggak bisa lagi megang atau narik apa, nggak bisa. Udah nggak boleh lagi, nggak boleh cewek, udah nggak boleh lagi. Zaman sudah berubah. Nah, ini juga berpengaruh ke komunikasi. Zaman dulu komunikasi berteriak-teriak begitu karena untuk membangkitkan semangat. Sekarang justru yang dicari yang ngomongnya fokus. Makanya keluar itu sebuah teknik, the power of pause, kekuatan jeda. Jadi kalau Bapak Ibu punya kebiasaan bicara ada ya, dihentikan dengan kosong aja Pak, kosong. Contohnya gini, selamat siang, izinkan saya berbagi teknik public speaking. Saya Hilbram, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya ngomong gitu ya. Sekarang saya buang dulu. Selamat siang, izinkan saya berbagi tentang teknik public speaking. Saya Hilbram, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya buang takut-takutnya, saya kosongnya deh, saya paksain untuk kosong aja. Lama-lama saya akan terbiasa dan orang mendengar itu lebih berkarisma, lebih berkarakter. Kayaknya lagi mikir nih, lu ngomong apa nih? Padahal saya nervous, saya grogi. Padahal saya juga ragu-ragu mau ngomong dan daripada diisi suara, saya isi saya isi kosong aja. Takut-takutnya saya hilangkan. Itu lebih powerful. Asal Pak Bu, jangan kelamaan. Kalau Anda kelamaan nahannya, jedanya aneh. Selamat siang. Nah itu Anda udah lupa mau ngomong apa, lupa. Itu kejauhan Pak. Jadi 1-2 detik aja gitu ya, selamat siang. Baru ngomong lagi. Nah kalau ada kelamaan memang harus diisi kata lain. Itu namanya powerful speaking. Ngomongnya juga harus istilahnya adalah straight to the point. Jangan berputar-putar. Dengan demikian Anda punya kemampuan bicara yang claps, bicaranya jelas, suaranya terdengar dengan baik, dan hilangkan kata pengisi yang tidak ada artinya saat Anda bicara. Habis itu Anda siap untuk bertemu dengan audiens Anda. Nah ini salah satu bab di buku saya yang ketiga, My Public Speaking, saya kasih nama Kenali Supaya Disayangi. Karena kita akan lebih jadi pembicara yang mudah dimengerti kalau kita mengenal karakter audiensnya. Saya tuh kalau ngasih training pasti saya tanya dulu, saya bicaranya ke siapa, usianya berapa, kira-kira seperti apa. Gaya saya bicara ke sini dengan bapak dan ibu yang rata-rata usianya kan di sini 30-an ya bapak ibu. Saya 10 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu 30 Pak ya. 35 ya. 35 itu 25 Pak. Hati-hati. 60 hati-hati. Ya, jadi saya tanya dulu sih berapa supaya nanti saya akan sesuaikan. Ini teknik teorinya adalah dengan kalau Anda nggak sempat melakukan survei, Anda begitu muncul Anda coba aja diskusi biar Anda tahu kira-kira pemikiran mereka seperti apa. Ini salah satu teknik yang digunakan oleh Jose Mourinho. Bapak Ibu tahu Jose Mourinho? Pelatih. Iya Pak. Bapak lebih ngefans Mourinho di Madrid, di Chelsea, di Inter, apa di Spurs sekarang nih Pak? Chelsea Pak. Wah itu dulu semua Pak. Oke Pak. Jose Mourinho ada 2 teknik yang dia terapkan. Bapak Ibu yang nggak tahu, Jose Mourinho adalah seorang pelatih sepak bola yang memenangkan Piala Champion untuk 3 klub yang berbeda. 3 ya, triple winner ya. Porto, Inter Milan dan Real Madrid. Real Madrid. Jadi ada 2 teknik Jose Mourinho untuk membangkitkan dan memajukan klubnya. Yang pertama dia menyebutnya adalah know your audience. Tahu siapa fans klubnya. Dari fans klubnya itu dia akan tahu karakter seperti apa yang diinginkan permainan timnya. Menyerang, serang balik, sistem bertahan di belakang, parkir bus, dia tahu karakternya. Dari teriakannya, dari ngomong itu terbayang. Jadi yang dilakukan pertama kali bukan langsung turun ke lapangan atau ngomong ke pemain-pemainnya, tapi berdiskusi dengan kunci-kunci supporter timnya. Itulah kalau ngomong Jose Mourinho. Yang kedua Bapak Ibu, setelah bermain di lapangan, yang dilakukan adalah mendengar atmosfer pertandingan. Ini dia sampaikan yang terjadi waktu Mourinho masih di Porto. Di semifinal Piala Champion dia melawan Manchester United. Saya lupa tak tahu tahun berapa. Melawan Manchester United. Di situ dia pertandingan pertama di kandangnya Porto sudah unggul 1-0 Porto waktu itu. Masuk ke pertandingan kedua di Madrid, di Old Trafford, di MU. Dan di menit-menit awal MU berhasil menciptakan gol 1-0.
jadi seri sama satu-satu. Semangat terus on travel, semangat, yakin menang, masuk ke babak kedua masih yakin menang. Kemudian ngapain? Hanya bertahan parkir bus. Begitu masuk ke menit 75, 80, Old Trafford mulai hening. Kenapa? Karena mereka tahu kalau ini kecolongan 1 gol, 1-1, maka agregat Porto lolos ke final. Old Trafford mulai hening. Yang terjadi di menit ke-82 atau 83, Old Trafford tenang, nggak ada bunyinya. Dia bilang nggak kuat. Saya tidak mendengar teriakan fans dari MU. Dia tahu inilah tandanya MU mulai takut. Dia rubah strateginya. Parkir busnya dicopot, all out attack. Yang terjadi di 5 menit terakhir, MU mundur semua. Penonton hening. Dia tahu ini saat yang paling pas untuk mematikan lawan. Diserang habis. Karena MU nggak berani untuk nyerang balik. Akhirnya kita golin di menit terakhir. 1-1 lolos ke final dan jadi juara. Yang terjadi waktu itu adalah listen to your audience. Teknik ini saya pakai Pak untuk kita menjadi seorang pembicara. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang berbicara ke sebuah komunitas atau ke audiens, Anda harus tahu ini kayaknya ternyata lebih cocok dengan menggunakan teknik ini. Oh ini saatnya saya diam menerima pertanyaan. Oh ini saatnya saya berbagi mengenai ini. Oh saya ngomongnya sesemangat ini. Saya menggunakan bahasa ini. Itu harus kita tahu. Karena kita tahu karakter dari audiens. Berdasarkan pengalaman saya, keliling-keliling saya bagi ke beberapa karakter audiens. Yang pertama karakternya adalah The Good. Alhamdulillahirabbil alamin, kayak Bapak dan Ibu di sini. The Good, terima kasih Pak, saya ucapkan terima kasih. Boleh tepuk tangan Pak? Boleh tepuk tangan. Kenapa? Karena kalau yang bagus, yang baik, jadi karakternya baik. Kalau saya ngajak ngobrol, ajak interaksi, dijawab, saya bercanda ada ketawanya, memperhatikan, mendengar, aman Pak. Kalau kita ketemu karakter tersebut kayak gini aman. Cuman kan dalam kehidupan tidak semua yang kita inginkan terjadi ya Pak ya. Kadang-kadang ada yang karakternya the learner atau si pembelajar. Dan ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Semua orang punya karakter masing-masing. Pembelajar adalah orang yang datang ke seminar Anda saat Anda memberikan penyuluhan, saat Anda sedang bicara, saat Anda sedang presentasi, yang memang untuk belajar dan untuk tahu materi yang diberikan. Jadi datang nyata, di foto, udah, that's it. Anda ajak komunikasi, nggak terlalu ngikutin. Anda bikin games, nggak ingin ikutan. Ada yang mau bertanya, nggak ikut nanya, nggak. Belajar aja, nyata aja. Seperti zaman Anda kuliah dulu, ada tuh yang duduknya paling depan, biasanya yang nyatet-nyatet, selesai kuliah Anda samperin fotokopian. Dia gitu duduk depan itu tuh, yang pinter-pinter gitu tuh. Dan ya kalau Anda tiba-tiba ingin interaksi, Anda samperin, Anda tanya langsung dijawab. Tapi ada juga yang karakternya adalah the killer. The killer itu yang nyerang Pak, kayak dosen killer. Jadi nyari-nyari kesalahan. Nah ini saya nggak tahu kenapa ada orang yang begitu, bisa jadi karena persaingan usaha, ingin menjatuhkan Anda, ngincer jabatan Anda. Jadi kalau ngomong suka tiba-tiba, ini apa buktinya? Ini kata siapa? Kok kalau saya nggak bisa tuh begitu? Saya rasa ini salah nih gitu. Mencari-cari, ada yang lain nggak? Mencari-cari. Nah Bapak Ibu kalau ketemu yang kayak gini boleh ditanggapi sekali 2 kali. Ini apa buktinya? Ini buktinya. Kok kalau saya nggak bisa? Ya penerapannya di setiap orang berbeda. Saya rasa ini cuma ngarang. Nggak usah diterusin Pak. Kenapa? Karena Anda bicara ke audiens. Anda bicara ke semua. Jangan sampai debat kusir. Kalau ada debat kusir nanti yang lain bingung lah. Kenapa dia berantem berdua? Yang lain sih gimana gitu. Jadi oke, terima kasih, nanti saya jawab pertanyaannya setelah ini ya. Karena saya harus bicara ke semua, bukan cuma ke lo gitu ya. Kemudian bicara ke yang lain juga. Kalau kamu yang gila. Tapi boleh dijawab sekali 2 kali. Ada lagi yang ketemunya the statue Pak. Di sini alhamdulillah nggak ada the statue. Si patung saya nyebutnya, ya nggak ada Pak. Di sini nggak ada. Jadi saya harus berkali-kali bilang bahwa di sini nggak ada. Si patung itu adalah orang yang kayak patung di ruangan saat Anda berbagi materi. Diem aja. Atau enggak, jawab enggak, salah enggak, diem aja. Ya, bias, kenapa? Narkoba kan? Bukan. Pas saya baru sekali dapat
Komentar begitu Pak saya. Iya benar juga ya Pak, kenapa saya nggak mikir ke sana? Iya benar. Saya nggak tahu itu Pak, yang itu saya nggak bisa jawab. Tapi yang saya tahu biasanya yang begini ini adalah yang dikirim sama instansinya, ya, nggak tertarik dengan materi yang diberikan, nggak tertarik dengan pembicaranya, nggak merasa ada manfaatnya akan materi tersebut, tapi nggak mau pulang karena ada uang jalannya. Dan absennya terakhir. Jadi kalau makan siang, wah ya makan siang, banyak makannya. Coffee break, kopinya semua kuenya dibawa ke meja, gitu. Tapi gimana gitu kan ya? Iya, ada yang kayak gitu di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Kalau ketemu yang kayak gitu diajak, dikasih hadiah kalau ada hadiah teman-teman panitia kalau lagi break gitu. Oke, saya mau kasih hadiah. Ya, sekarang adalah hari apa sekarang? Hari Rabu. Oke, betul. Kasih. Yang ngomong gampang ya. Susah karena dia nggak nyimak apa yang Anda katakan. Jadi kalau tadi materi saya apa jawabannya nggak tahu tuh dia. Dia nggak menghantam. Itu the status. Selanjutnya ada the negatif. The negatif itu yang iseng-iseng. Yang kalau ketawanya kegedean, ketawanya kepanjangan, kayak anak-anak bocah yang kalau lagi sholat Jumat amin kepanjangan gitu ya. Ini gitu. Ya selesai dia masih gitu. Terus kalau ngomong apa, bisik-bisik sama temennya, ngomong sana ngomong sini, berisik gitu, itu negatif. Kalau kayak gitu Anda bisa tegur dengan baik ya Pak ya, tegur dengan baik, ajak ngobrol atau mungkin juga Anda bisa ajak kasih permainan seru gitu-gitu. Itu bisa diterapkan. Nah, satu lagi Pak. Satu lagi ini pengalaman saya. Oh ya, saya tanya dulu deh, Bapak Ibu di sini ada yang lulus? Tadi kan anak mesin nggak ada. Lulusan komunikasi ada nggak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Zaman kita dulu belum ada. Masa nggak ada jauh? Ibu zaman kapan masa nggak ada pelajaran komunikasi? Kalau ini hampir sama semua pendidikan Pak. Oh iya. Kan ada S2-nya komunikasi. Manajemen biasanya. S2-nya sastra Jawa. Ya benar Pak. Nanti sastra Jawa Pak. Wah, keren dong Pak. Wonosoroko Pak. Ibu saya Jogja Mas. Kalau di kampus saya nggak Pak. Gunung Kidul Pak. Orang Gunung Kidul itu Pak. Oh, saya Bosasran Pak. Oke Pak. Iya. Oke. Ada yang tipenya the professor. The professor itu Bapak Ibu adalah orang-orang yang memang lebih pintar dari Anda saat Anda bicara di sebuah forum. Jadi emang jagoan dia. Emang dia profesor, makanya saya sering tanya, ada yang nggak lulusan komunikasi? Kalau ada saya izin, saya lulusannya teknik mesin. Jadi kalau ada tiba-tiba tanya teori apalah, pelajaran semester 3 apa, saya nggak akan tahu. Kenapa saya bahas ini? Karena saya pernah ngalamin sendiri di Surabaya. Saya diminta ngajar ke Surabaya public speaking, berangkat sampai manajer saya nggak ikut. Saya berangkat sendiri deh, pesawat sampai sana dijemput di Juanda di mobil dalam menuju venue. Saya baru tanya, Mas, saya ini ngomongnya ke siapa? Oh ini Mas, bicara teknik komunikasi ke dosen-dosen S2 dan S3 komunikasi universitas kami. Kan tiba-tiba saya pengen pulang ya Pak, gitu Pak, yang bener aja, S2 S3 ini gila Pak. Saya tanya komentar saya, Pak, gimana beneran? Apa? Ya, tahu nggak gue ngomong sama siapa? Sama dosen S2 S3 komunikasi. Ah yang bener, gue juga nggak tahu. Wah kacau. Udah bayar belum? Saya tanya gitu. Udah lunas. Oh iya udah deh, udah lunas nggak apa-apa. Saya mah udah lunas disuruh jungkir balik, dan jungkir balik Pak. Bapak, yang penting lunas aja. Jadi badut. Oke, saya bicara Pak. Bener yang datang tuh senior-senior Bapak Ibu di sini masih muda-muda. Terima kasih satu-satunya yang bilang itu. Dan percaya Pak, saya selalu bilang itu ke setiap tempat saya datangi Pak. Iya enggak. Jadi yang lain senior yang udah nenek-nenek, kayak kakek duduk di depan gitu. Selama saya bicara, mereka tuh cuma gitu dong. Ini saya udah deg-degan, kayaknya ada yang nggak beres nih. Bener kejadian Pak. Nggak berapa lama ada yang katakan, nenek di depan 60 sekian lah usia. Mas Bram, bentar. Ya Bu, Mas Bram, ini teori siapa? Wah, ini kok gini nanyanya kan, saya kan pengen pipis saya teori siapa? Saya belum jawab apa-apa tuh. Ini karena komunikasi itu ada teori-teorinya Mas, ada Plato, ada Socrates, ada apalah gitu. Plato ada teorinya, Plato bisa ngomong gimana ya? Itu juga nggak tahu saya bilang iya. Terus dia nanya, oke, sekarang menurut Anda Mas, siapa public speaker paling hebat? Wah, saya siapa ya? Saya mau bilang Obama, tak barat-baratan.
Saya mau bilang Raffi Ahmad, kan dimarahin sama dia. Makanya teguh. Saya sendiri gitu Pak. Nah, saya juga pengen bilang begitu, Pak, tapi saya nggak mau ditipu di tempat, Pak. Saya sendiri. Saya ngeri juga. Calon. Wah, kayaknya nggak kenal dia, Pak. Dengan calon tuh. Siapa ya, siapa? Ada Mas, public speaker paling hebat. Ada lah. Tuh, kira-kira gitu, Pak. Suruh milih dia, Pak. Iya, Pak. Coba, Pak. Menurut Bapak kira-kira si ibu, si nenek itu bilang siapa public speaker paling hebat? Ah, betul. Bung Karno, betul. Bung Karno, ya. Bung Karno. Saya nggak nyangka, Bung Karno gitu. Ih, Mas, Bung Karno. Pernah lihat nggak Bung Karno pidato? Saya pengen banting mic saya. Menurut ibu umur saya berapa? Gitu kan. Nggak pernah, Bu. Oh, saya pernah lihat. Iya, bagus. Menurut saya kan. Bung Karno itu kalau pidato suaranya terdengar dengan jelas. Kalau dia ngomong pakai intonasi, padahal materi saya kan sama ya. Tapi dia ngomongnya terus begitu. Saya bilang, iya. Sampai selesai, baik Ibu, terima kasih. Boleh saya minta nomor kontak Ibu atau habis ini saya berdiskusi karena saya banyak belajar dari Ibu, saya banyak dapat ilmu dari Ibu. Terima kasih. Jadi ada beberapa orang yang ingin menyampaikan sesuatu yang dia tahu dan nggak apa-apa karena itu benar. Kalau benar ya Pak ya, kalau satu jurusan ya, kalau tiba-tiba Mas Bram menurut saya public speaking itu adalah public speaking dilakukan tanpa suara. Ini kan beda jurusan, ini Anda harus ada diskusinya ya. Tapi kalau sejurusan oke, terima aja ya, silakan. Karena mungkin memang dia ingin didengar dan materinya juga memperkaya materi Anda. So it's okay, nggak harus jadi Anda yang tiba-tiba paling pintar sendiri di ruangan. Itu karakter audiens yang kira-kira Anda akan hadapi kalau keliling-keliling. Disesuaikan aja dengan gaya bicaranya. Selanjutnya adalah dengan laki-laki atau perempuan, itu juga berbeda. Kalau kebanyakan laki-laki, waktu saya pertama kali bawain acara TV, saya bawain acara gosip. Kalau gosip itu kan perempuan yang nonton, berarti saya ngomongnya lebih berintonasi. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Kita kali ini akan mendengar gosip terbaru dari artis A, di mana ternyata dia menghamili artis B. Padahal artis B itu begini, seperti yang beritanya ini dia. Ya zaman-zaman itu masih butuh popularitas, butuh uang, jadi apapun acaranya saya terima aja Pak ya, walaupun dosa. Udah lah, apa-apa. Setelah sadaran dikit, saya jadi presenter olahraga. Mulai tuh F1, bola, bulu tangkis. Penontonnya adalah laki-laki. Berarti ngomongnya harus lebih datar. Kita akan menyaksikan big match, pertandingan besar antara Manchester United lawan PSG semalam tuh. Bagaimana pertandingan ini penting? Kan nggak mungkin tiba-tiba kebalik. Kita akan melihat pertandingan penting. Ini Manchester United nih lawan Paris Saint-Germain. Tapi yang menang yang mana ya? Jadi kita lihat dia kan nggak mungkin begitu. Kan hasil jadi berbeda. Jadi Anda bicara ke mayoritas laki-laki atau perempuan. Itu satu. Yang kedua berdasarkan status ekonomi sosial. Yang status ekonomi sosialnya lebih tinggi, biasanya waktunya lebih pendek. Jadi kalau Anda berdiskusi tanpa waktu kepada mereka yang size-nya tinggi, Anda harus lebih singkat dan padat. Jelas. Yang status ekonomi lebih rendahnya lebih banyak basa-basi. Ini kayak yang dilakukan Pak Jokowi kali ya. Waktu beliau masih jadi wali kota di Solo, saya pernah baca beritanya. Jadi ketika beliau ingin memindahkan para pedagang di sebuah pasar ke tempat yang baru, karena pasar itu sudah kurang manusiawi, yang dilakukan oleh Pak Jokowi waktu itu pertama ngundang, terus cuma diajak makan, nggak diajak ngomong sama sekali soal pasar, makan, selesai, pulang. Para pedagang bingung, kenapa kita diundang Pak Wali Kota? Ya biasa mungkin Pak Wali Kota bisa kebanyakan duit kali itu. Udah, berikutnya diundang lagi, cuma ditanya, Mas, gimana ini keadaan pasar? Wah, pasar kita becek sekarang, Pak. Pasar kita begini, mau banyak yang protes nih, gelap, kotor. Oh iya. Saya kamu udah. Yang ketiga diundang lagi makan lagi. Mas gimana? Oh iya Pak, masih belum ada perbaikan. Oh begini. Oke Pak, ini kalau saya lihat ya, kalau diperbaiki ini agak sulit ya, kalau dibangun biayanya lebih tinggi. Ada tempat yang baru di sini, pindah ke sini aja ya Pak. Mau sambil dimakan loh kita diskusi. Baru oh gitu ya, pindah. Iya nanti saya pindahkan juga transportasi, saya pindahkan juga ke sana, ke arah sana. Pasar yang ini akan kita tutup, kita jadikan aman. Oke, nggak apa-apa ya Pak. Jadi nggak bisa langsung straight to the point. Tergantung dari karakter audiensnya, karakter orang. Atau juga berdasarkan tingkat pendidikan. Nah ini semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang,
semakin banyak teori-teori yang harus Anda sampaikan, teori, riset, data, fakta, hasil penelitian, dan teman-teman, numbers, angka, gitu itu harus dimunculkan. Atau usia. Kan kalau Anda, contohnya kalau Anda melakukan informasi tentang narkoba dari, kalau sekarang kan dari anak-anak usia dini ya, sudah dijelaskan ya, dari anak-anak, bahkan dari anak-anak SD, anak-anak TK itu sudah walaupun nggak dibilang bahwa anak TK ini ada sabu, bukan begitu kan, tapi jangan mau ditawari permen oleh orang yang tidak dikenal gitu-gitu kan. Kalau Anda bicara ke anak yang usianya muda, berarti Anda nggak bisa ngomong begitu Pak, nggak bisa. Adik-adik, jangan mau percaya kalau ditawarin permen ya, itu dia akan cuma ya oke gitu. Adik-adik, hati-hati kalau ditawarin permen, jangan langsung terima, kita nggak tahu apa isinya, bahaya ya, jangan langsung terima ya. Dengan menggunakan ada efek, ada cara bicaranya, orang lebih mudah memahami. Kan kalau yang seusia-usia nenek-neneknya kan nggak mungkin ya, kalau dikasih permen jangan langsung dimakan ya, bahaya kayak gitu kan, nggak mungkin kita bicara lebih dalam. Jadi semuanya ada karakter dan juga teknik bicaranya berdasarkan kelompok. Macam-macam ada tambahannya lagi kalau kita mau lebih luas, berdasarkan daerah, berdasarkan kebudayaan, berdasarkan kebiasaan, hobi. Jadi misalkan Anda bicara ke komunitas motor, berarti ngomongnya harus bagaimana? Komunitas berkebun, ngomongnya harus bagaimana? Disesuaikan dengan gaya bahasa mereka. Itu mengenal karakter audiens. Oke, berarti Anda sudah siap untuk bicara. Ada teknik claps tadi dasarnya. Anda sudah mengenal karakter audiensnya seperti apa. Sudah tahu bagaimana memilih katanya untuk mereka. Siap untuk bicara. Berarti harus disampaikan dengan cara apa? Storytelling, teknik bercerita. Menurut penelitian, salah satu teknik bicara yang paling powerful adalah teknik bercerita. Kenapa? Karena manusia itu memang suka didongengi. Kan katanya seorang anak yang mau tidur di 5-10 menit sebelum dia tidur, maka gelombang otaknya masuk ke gelombang theta, sehingga begitu tenang, apapun yang disampaikan oleh orang tuanya masuk ke dalam alam bawah sadar. Itulah sebabnya dongeng-dongeng itu pasti memiliki pesan-pesan moral yang bagus. Rajin belajar, hormati guru, sayangi orang tua, saling berbagi, gitu kan, tolong menolong, begitu, supaya nanti begitu dia tidur, itu yang masuk ke dalam pikiran dia, oh harus tolong menolong, harus begini. Makanya jangan marah-marah Pak kalau masih dongeng ke anak, oh bandel nggak mau tidur, misalnya orang tua, begitu dia tidur, itu yang nempel yang ditakutkan. So, ketika orang suka didongengi, maka saat kita berbicara atau menjelaskan pun harus dengan menggunakan sistem bercerita, storytelling. Gimana teknik dasarnya? Ada 6C, jadi 6 6C. C yang pertama adalah clear, jelas tujuannya. Public speaking itu seperti pensil Bapak Ibu. Anda harus ada ujungnya. Ujungnya tuh harus tahu Anda mau ngapain. Boleh mau menjual sesuatu untuk marketing atau sales, menginformasikan sesuatu untuk teman-teman PR, atau Anda ingin menjadi motivator, memotivasi, memberikan jalan keluar, memberikan penjelasan bagi guru gitu. Harus ada tujuannya. Nah, kalau tujuannya Anda tahu untuk ini, maka nanti menyusun kerangka ceritanya lebih mudah karena udah tahu tujuannya. Clear tujuannya apa. Yang berikutnya adalah concise. Jangan berputar-putar. Contohnya kalau dari sini mau ke Blok M, mau kan saya akan lewat Tamrin, Sudirman, terus aja Panglima Polim sampai Blok M, jelas. Atau saya mau lewat Rasuna Said, nanti lewat Mampang gitu. Anda tahu dulu tujuannya. Dan lewati itu, jangan muter-muter, nggak nyampe-nyampe akhirnya. Jadi concise. Yang selanjutnya adalah konsisten. Konsisten itu nanti akan nempel ke materi berikutnya dari kreativitas. Konsisten itu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang saat bicara mengenai A, habis itu mengenai A. Kalau udah say no to drugs, ya say no. Jangan tiba-tiba bisa jadi maybe, atau bisa nggak apa-apa sekali-sekali, atau jangan. Konsisten pada apa yang Anda ceritakan. Baru masuk ke kredibel. Jadi pembicara yang kredibel. Kredibilitas itu penting. Gimana caranya dapat kesempatan atau jadi pembicara yang kredibilitas? Kredibilitas itu adalah kenalan ketemu dengan kemampuan. Jadi Anda mampu di bidangnya, lalu banyak orang kenal Anda, bukan Anda kenal orang ya. Dengan demikian Anda punya kemampuan untuk bicara yang meyakinkan. Kalau Anda sudah sampai kepada materi si kredibilitas ini,
maka Anda lebih mudah dimengerti dengan effort yang sama. Karena ada beberapa orang yang ngomong A, B, C, yang si A disetujui, yang si B dipertanyakan. Sebab kredibilitasnya belum nyampe. Jadi kredibilitas itu penting. Selanjutnya adalah kohesi. Kohesi itu mengikat, Anda diingat, habis ini ditungguin, habis ini mau bicara apa, habis ini kira-kira apa lagi yang disampaikan. Karena menarik penampilannya ya, dengan teknik yang menarik itu. Oke, dengan teknik Six Cs ini Anda bisa memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pembicara yang bercerita, yang saat bicara didengarkan. Dasarnya apa lagi Pak? Supaya Six Cs ini bisa kebantu. Saya untuk mendapatkan hasil yang sticky dan memorable, yang nempel dan gampang diingat. Apa yang Anda sampaikan diingat. Dengan cara apa? Ada 3 tekniknya bagaimana kita bercerita yang baik dan juga mempengaruhi dengan baik oleh audiens. Jadi seorang public speaker yang baik itu yang bisa menghipnotis in a good way Pak, menghipnotis. Jadi kalau Anda tujuannya untuk menjual, barang Anda dibeli. Kalau Anda menginformasikan, informasi Anda dimengerti. Kalau Anda mengajak menjauhkan orang lain dari penggunaan narkoba, orang lain benar-benar mau menjauhi. Karena kalau tiba-tiba Anda cuma sedang ngomong menyampaikan pesan, tapi ternyata dia tetap menggunakan narkoba, ya berarti kan kurang maksimal. Ya dimengerti, tapi nggak nyampe ke hati, karena nggak dilakukan. Supaya nyampe ke hati gimana? Ada 3 hal ini. Dasarnya Anda bicara supaya orang memperhatikan. Yang pertama saya nyebutnya adalah teknik logos. Logos itu adalah ketika Anda bicara di depan publik, meyakinkan orang menggunakan logika. Anda memberikan contoh, ini, si ini, lihat menggunakan ini, mati, si ini menggunakan ini, ditangkap polisi. Logika. Ternyata di usia sekian sampai sekian, pengaruh teman sangat penting atau sangat powerful untuk membuat orang lain mau mengikuti apa yang dilakukan. Logika biasanya dimunculkan dalam data atau angka. Jadi kalau Anda mau bicara sesuatu, coba cari riset kira-kira ada angka berapa yang meyakinkan, datanya bagaimana, statistiknya bagaimana. Sekian persen pengguna narkoba usia sekian, sekian persen, hanya sekian persen yang bisa lepas sendirinya. Jadi mulai tidak mencoba karena gitu. Logika. Selanjutnya, kalau Anda ingin tampil lebih meyakinkan lagi, Anda tampil dengan teknik etos, Pak. Ini yang saya bilang tadi. Etos bicara mengenai kredibilitas. Iya, tapi kalau udah masuk ke etos ini, Anda harus punya kemampuan bicara yang baik, dikenal orang yang ahli, sebagai orang yang mampu, karena ada etosnya. Contohnya gimana ya contohnya? Contohnya adalah iklan ini. Ini adalah iklan sepatu Pak, sepatu Ronaldo. Betul Pak, ya jam lah, pasti ya jam gede-gede gini. Iya. Ini adalah iklan jam Cristiano Ronaldo. Secara teori Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai iklan, biasanya yang dimunculkan adalah keterangan terhadap benda tersebut, barang tersebut. Jadi yang dimunculkan kalau iklan jam ya, terbuat dari apa, tahan berapa lama di dalam air, materialnya apa, kacanya tahan betul apa enggak, bagaimana dengan talinya mengikat, itu datanya, spesifikasi barang. Tapi kalau Anda bicara menggunakan teknik etos atau kredibilitas, lewat di iklan ini nggak ada keterangan itu. Yang ingin ditunjukkan bahwa orang tahu bahwa Cristiano Ronaldo adalah pemain bola kelas dunia. Maka jam si CR7 ini adalah jam kelas dunia. Selesai. Itu kredibilitas. Jadi ketika Anda muncul, Anda bilang jangan pakai narkoba karena bahaya. Nggak perlu Anda jelas detail segala macam karena Anda dipercaya, diikuti. Seperti guru-guru kita di pesantren itu kan udah kurus Pak, udah kurus. Atau ada orang-orang yang sangat mengidolakan orang-orang tertentu, leader politik, apalah mau dia jalan kemana, kalau udah suka politik, apapun dikatakan betul aja, bener aja. Itu kredibilitas. Dibentuk dari kemampuan plus kenalan. Ada satu lagi Pak. Ini menurut saya teknik yang paling powerful dan bisa digunakan ketika Anda mensosialisasikan anti narkoba. Namanya adalah teknik patos. Teknik patos ketika Anda bicara mengenai rasa. Kalau dalam teknik jualan, saya selalu bilang sell the result, do not sell the product. Yang dijual hasil akhirnya. Yang Anda jual bagaimana Anda bisa memisahkan keluarga kalau menggunakan narkoba. Bagaimana ibu yang selama ini menjaga Anda akhirnya harus susah. Bagaimana ayah yang montang-manting kerja uangnya uang percuma. Rasa.
Seperti iklan ini, Coca-Cola, open Coke, open happiness. Ini juga nggak ada keterangan produknya. Coca-Cola diambil dari daun kolam pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut pada suhu 20 derajat pada saat matahari 45 derajat, nggak ada. Cuma open Coke, open happiness yang dia jual kebahagiaan supaya orang memperhatikan. Kalau Anda menjual kebahagiaan, Anda menjual rasa, orang lain lebih mudah untuk setuju. Nah, itu pakai teknik bercerita. Udah nih Pak, dapat teknik claps-nya, ngomongnya udah lancar, kenal audiens, lalu bercerita dengan menggunakan teknik-teknik ini saat mensosialisasikan gerakan anti narkoba. Selanjutnya apa? Yang 55%. Karena kan verbal, vokal, visual ya dalam komunikasi. Verbal kata-kata, Anda menulis kata-kata itu, vokal suara, visual penampilan. Verbal itu hanya berpengaruh 7% menurut penelitian. Jadi gini contohnya, kalau Anda perhatikan kata-kata saat Anda mau bicara, Anda nulis, dibikin semalam, lalu Anda tinggal baca tuh ketemu dengan audiens Anda. Selamat siang, apa kabar? Terima kasih, saya ingin menjelaskan bahaya narkoba untuk kita semua. Jangan pernah berani mencoba, karena sekali Anda mencoba maka bisa langsung teradiksi. Anda baca, begitu selesai Anda baca, melihat audiens Anda udah ada yang makan siang lah, ada yang lagi tidur, ada yang udah hilang semua. Karena nggak diperhatikan. Itu verbal. Vokal suara ya 38% lah ya, 50-50 lah. Kalau Anda bicara jelas, diperhatikan. Kalau Anda ngomongin nyaman, orang juga bisa memperhatikan. Tapi hanya sampai di situ. Nah, visual berpengaruh 55% dari penampilan Anda. Visual, the way you look, ekspresi wajahnya gimana, bahasa tubuhnya gimana, pakaiannya gimana, apa yang harus dilakukan. Sehingga kalau kita bicara mengenai visual, kita bicara mengenai bahasa tubuh. Ini saya agak step by step dari atas ke bawah ya Bapak Ibu ya. Contohnya adalah kalau Anda bicara dengan audiens Anda, maka usahakan kepala Anda ada gerakannya. Ini terutama untuk Anda yang meeting virtual. Bapak Ibu sekarang meeting masih di Google Meet, Zoom meeting dan teman-teman? Iya Pak. Ya baru. Bapak virtual banget ya Pak? Iya virtual Pak. Kalau virtual itu Pak, ada sebuah penelitian di Jerman yang bilang bahwa kalau lawan bicara kita secara virtual tidak menggerakkan kepalanya 1,2 detik, maka sudah dianggap tidak sopan. Itu di Jerman. Kalau di Indonesia saya rasa kita lebih permisif ya, karena kecepatan koneksi internet dan lain-lain. Jadi contohnya adalah kalau kita lagi ngomong nih, ini bukan di orang banyak. Kalau orang banyak kan kecil-kecil ya, nggak kelihatan ya di Zoom ya. Tapi kalau cuma beberapa orang yang kelihatan semua, gitu layar cuma 4 atau 5 gitu. Kalau kita bicara dia cuma diem aja begini, orang itu bisa dianggap bahwa orang itu nggak sopan atau koneksinya bermasalah. Contohnya kalau saya tiba-tiba ngomong nih secara virtual terus tiba-tiba saya oke, jadi saya lagi mikir nih mau ngomong apa tapi kelamaan. Wah, wifi lu mati ya, wifi, freeze gitu. Padahal enggak, gua lagi mikir mau ngomong apa gitu. Jadi harus ada gerakannya. Paling enggak Pak, kalau dalam komunikasi virtual, gerak ke kanan, gerak ke kiri, lakukan aja supaya orang lain tahu bahwa kita sedang memperhatikan nyimak. Ya, nah ini masuk ke sebuah teknik berikutnya. Tekniknya namanya teknik anggukan kepala. Ini biasa saya latih untuk leader, CEO, presiden, calon pilkada. Gimana caranya agar Anda terlihat lebih berkelas hanya dari anggukan kepala? Kalau Bapak dan Ibu kalau ngangguk ke atas dulu apa ke bawah dulu? Atas bawah. Ke bawah. Kalau atas doang dongak Pak. Iya betul Pak, terima kasih Pak ya, atas bawah ya. Ada yang ngangguk ke atas dulu, ada yang ngangguk ke bawah dulu. Kecepatan juga diukur. Sebuah profesor di bidang ahli bahasa tubuh mengatakan bahwa orang akan terlihat lebih powerful, lebih berkarisma, lebih berwibawa, lebih tinggi kelas kehidupannya kalau dia ngangguk ke atas dulu dan pelan-pelan. Mana ngangguk ke atas? Ke atas dulu Bu, bukan ke atas aja. Kalau ke atas aja cuma begini Bu, berhenti. Ya, jadi ketika Anda diberikan informasi, dia begini, Anda tahu, oh iya, oke ya, dia bisa, oh bisa. Oh gitu. Begini ya, oh iya bisa, oke. Bukan ngangguk itu Bapak. Ngangguk Bu, kalau begini dongak Bu. Bagaimana bisa Bu? Oh bisa. Ya. Ada beberapa orang yang kalau ngangguk ke bawah dulu cepet-cepet. Jadi begitu diajak ngomong, Pak, iya. Saya begini, iya. Coba deh ada orang di kantor Lagi coding tuh. Iya. Ada baru mau bilang, Mas, iya gitu. Nah, jadi ngangguk ke atas dulu. Aroma berarti. Aduh gitu ya, kata dulu itu
supaya lebih berkarisma, lebih leader Pak. Yang berikutnya wajah. Manusia itu bisa menampilkan 70.000 face expression, 70.000 ekspresi wajah. Kalau kita agak panjang, kapan-kapan saya share lebih detail ya. Cuman ini penting, terutama kembali lagi saya bicara mengenai meeting virtual. Meeting virtual itu kita kehilangan satu efek yang penting banget sebenarnya, yaitu efek body bahasa tubuh. Karena cuma segini yang kelihatan kan. Jadi kalau Anda bicara cuma lempeng doang, kalau ngomong lempeng doang itu emosinya nggak nyampe. Kita nggak bisa masukin patos tadi yang terasa. Jadi jangan gunakan narkoba. Kasihan ibu kan, kalau kasihan ibu kan harus gitu kan, kasihan ibu kamu kan, jangan gunakan narkoba, kasihan ibu kamu. Ya nggak ada rasanya. Walaupun udah bilang jangan gunakan itu, pasti kan nggak kelihatan tangannya. Gitu. Jadi ada ekspresi wajahnya yang hadir, mikir, senang, matanya terbuka, matanya mengecil, supaya orang lain lebih bisa mengerti emosi yang kita sampaikan. Selanjutnya, saya menyebutnya adalah badan. Badan itu harus menghadap kemana, bahasa tubuhnya terbuka. Jadi kalau bisa saat Anda bicara, jangan dengan bahasa tubuh yang menutup, seperti sembunyi, seperti takut, tapi terbuka. Ya, menyampaikan terbuka. Oke, itu badan. Selanjutnya adalah tangan. Saya berhenti sedikit di tangan. Tangan ini saya bicara mengenai, saya nyebutnya jurus tapak sakti, Bapak Ibu. Woi, masa Tapak kungfu Iya, saya lempar ilmunya ya. Tolong yang punya ilmu jangan jangan melawan ya. Kita saya hanya ingin berbagi. Jurus tapak sakti. Orang kuno Pak punya ilmu Pak. Iya betul. Cincinnya dibuka dulu. Enggak Pak. Enggak Pak. TKD saya terpengaruh. Pak, saya jadi takut bener loh. Enggak pengaruh aja. Ini saya bercanda doang. Jadi tangan itu harus bagaimana? Ada sebuah website Bapak Ibu namanya TED Talk. TED Talk itu adalah website tedtalk.com ya. TED Talk. Jadi website yang isinya pembicara dari berbagai daerah di dunia, berbagai negara di dunia. Membahas sebenarnya macam-macam, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, kesehatan semua. Karena dia bentuknya website, maka dia bisa melakukan penelitian apa saja yang disukai oleh netizen. Ternyata netizen itu menyukai bukan yang pembicaranya terkenal, popularitasnya lebih tinggi, pembicara yang topiknya kontroversial, pembicara yang topiknya lebih kekinian, bukan. Yang membuat netizen lebih gampang untuk nonton dan memperhatikan adalah pembicara yang saat bicara tangannya bergerak. Itu penelitian sekarang. Itulah sebabnya kalau Anda perhatikan anak-anak sekarang itu kalau ngomong juga begitu ekspresif. Itu kenapa TikTok sukses Pak. Lah bener Pak, nyambung karena begitu gerakan-gerakan gitu. Jadi kita enak tuh lihat tangan gitu-gitu. Jadi jawab saya tuh begitu bergerak terus. Kalau Anda perhatikan saya juga bergerak terus. Oke, pertanyaannya gerakannya gimana Mas Bram? Karena misalnya tiba-tiba Anda ngomong, jadi begini Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan mengenai kan bisa, yang penting gerak. Gerakannya harus yang ada konteksnya. Apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu harus selaras. Nah, salah satunya adalah dengan gerakan si tapak sakti tadi. Yang paling gampang, tangan Anda harus gimana? Oke nih, kalau Anda ingin terlihat lebih santun, lebih hormat, Anda menggunakan telapak tangan menghadap ke atas. Kalau begini Pak, apa Pak? Bapak kebiasaan cibi-cibi sih. ibu kita Pak. Ibu kita. Oh gitu ya. Gini. Ibu kita begitu semua. Saya bisa. Ini ibu bos ya. Ada di sini orang. Enggak ada. Nanti saya bahas sedikit mengenai gerakan. Cibi-cibi itu Pak. Ya, cibi-cibi. Oke, jadi kalau ingin satu taruh tangan menghadap ke atas. Yang di sebelah sini, yang di sebelah kiri saya, bapak yang di belakang, ibu yang di depan, bapak yang di merah. Nih, mempersilahkan. Ini satu nih. Kalau Anda ingin terlihat lebih leader, lebih powerful, maka telapak tangan menghadap ke bawah. Bapak yang di belakang, ibu yang di depan. Tolong lihat ini. Yang di sebelah kanan saya, yang saya bawa ini, yang di meja, ini lebih leader. Makanya kan Hell Hitler, kan nggak mungkin Hell Hitler, gitu. Kan nggak mungkin kan, gitu. Tegas. Ya. Selanjutnya, kalau Anda ingin memberikan penekanan, maka telapak tangannya menghadap ke samping. Ini namanya teknik slashing.
untuk kalimat yang menurut Anda penting. Simpan tapi Pak, jangan kebanyakan, jangan yang pokoknya saya ingin menjelaskan ada beberapa hal di sini itu gak enak untuk kita ngeliatnya karena ini marah-marah atau gimana ya. Sehingga kita pasti bisa karena ini adalah jalan keluar terbaik. Nah, itu penekanan. Oke, yang selanjutnya telunjuk. Kalau tangannya mulai menutup selesaikan 3 hari. Itu kalau Anda bicara yang penting banget, extremely important. Cuman dengan cara ini kita bisa melewati masa-masa sulit. Ketika Anda sudah menunjukkan melakukan telunjuk, berarti orang hanya memperhatikan apa yang Anda tunjuk. That's it. Nggak lagi adanya, nggak lagi lain. Tunjuk. Tapi hati-hati ya. Ada Kalau beberapa lagi yang marahin suka ditunjuk. Iya, ada beberapa orang yang nggak suka ditunjuk-tunjuk. Ada yang berapa. Jadi kalian semua ini ya, itu selesai. Emosi, jangan. Oke, tunjuk. Yang terakhir adalah telapak tangannya hilang alias menggenggal. Semangat. Semangat, betul Bu. Tapi itu hanya bisa digunakan saat semangat. Karena gini Pak, ada kecenderungan kalau kita ngomong genggam tuh kayaknya orang-orang pada wah gitu. Apalagi kalau Anda lagi kampanye atau apa tuh ya. Merdeka. Wah, asik ya. Gitu. Sehingga ada orang yang ngomong nggak dalam konteks semangat, tangannya menggenggam. Jadi, oke Bapak, kita semua akan melewati ini. Ada 5 hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bebas. Nomor 1, badal. Kan kita ya? Salah, Salah kostum. Iya betul Pak. Salah kostum. Ya gini dong. Ada gerakan-gerakan terakhir boleh. Dengan ini kita pasti bisa. Dengan ini pilihlah saya. Bisa. Oke, tapi yang lain enggak. Oke. Itu adalah teknik telapak sakti. Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kolaboratif begini, mempersilahkan begini, leader begini. Tadi kan Mas semangat begini Pak ya? Iya, semangat begini. Kalau begini. Oke Pak, saya masuk ke situ Pak ya. Yang begini sama yang begini Pak. Kalau saya Tapi sampai sebelumnya saya harus garis bawahi dulu. Bahasa tubuh bukan ilmu pasti. Ya, bukan ilmu pasti. Kenapa nanti bawa pikir bahwa kalau dia menggunakan teknik ini berarti dia begini, bukan belum tentu ya. Ini berdasarkan kebudayaan beda-beda. Ada orang yang menunjuk begini beda-beda kan, berdasarkan kebiasaan berbeda ya. Atau mungkin dia menggerakkan tangannya dua-duanya lagi kurang sehat, jadi dia tangannya nggak bisa bergerak, bukan berarti dia nggak ada emosinya saat bicara. Tapi kalau ada orang yang mendengarkan atau memperhatikan dengan yang menutup begini, nempel lah, yang begini, apa, itu sepertinya ada keraguan-raguan dalam diri dia atau kekurang percayaan diri atau ketakutan yang disembunyikan. Pasti begitu. Ini bukan ilmu pasti Pak, ya yang Bapak lalu informasikan di grup kantor. Saya beban ini orang. Ini kata Mas Bram ini. Saya yang dipanggil ini kayaknya begini. Jadi gitu dia tutup. Itu topiknya kepala kita sendiri. Bukan ilmu pasti Bapak Ibu sekali lagi. Bukan ilmu pasti. Iya, Pak, bukan. jangan baper ya. Jadi kalau orang yang ramah, yang nyaman itu dia harus terbuka. Jangan baper ya. Ngeliatin, nggak takut. Nggak. Jadi gini, kalau kita bicara pun kita juga harus tegak, harus menghadapi orang. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa kita confidence, percaya diri. Beda sama orang yang takut, yang dia menunduk. Orang yang takut, khawatir, panik itu pasti mengecil badannya. Terima kasih Pak. Bukan perutnya Pak, badannya tuh maksudnya pose Pak. Ini kayaknya udah mulai lapar ya. Itu sudah termin kedua. Oh, Kena bully terus Pak. oh gitu ya. Pantesan balik sekarang ya. Bukan perutnya Pak yang kecil. Badannya yang kecil begitu. Jadi tampillah dengan terbuka. Nah, itu tangan. Oke, mumpung kita lagi seru Pak, saya kasih tahu satu lagi deh. Sebuah teknik yang bisa menentukan orang itu kelihatan jujur atau berbohong. Ini jarang-jarang saya bilang. Mantap. Luar biasa. Saya kasih tahu, Bapak dan Ibu pernah dibohongi?
Sering. Lebih sering dibohongi apa sering membohongi, Pak? Imbang. 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 Oke lah, kalau Anda pernah dibohongi, Anda tahu dari mana orang itu berbohong atau enggak? Mata, waduh, dia perempuan paling jauh itu. Kalau laki-laki, nah itu dari mana? Mata. Perempuan tuh lebih tahu, Pak. Kata ya. Pendeteksi terbaik, kebohongan terbaik itu perempuan. Matanya gimana, Bu? Coba, Bu. Matanya apa dia nggak berani nangkap kita. Nggak berani nantang kita. Pernah selingkuh suaminya. Sabar, Pak, sabar, Pak. Bapak dari tadi, Pak. Kan bukan ilmu pasti. Ya, bukan ilmu pasti, Pak. Jadi kepastian. Salah satu ciri itu. Salah satu ciri mata lihat ke atas. Oke. Hidungnya. Hidungnya kenapa hidungnya? Kempes-kempes. Hidungnya panjang. Oh, tapi bener Pak, hidungnya nanti saya sampai hidungnya. Sekarang saya bicara sebenarnya tangan. Iya. Ya. Jadi orang berbohong atau tidak bisa, ya bisa, bukan pasti ya Pak. Bisa terlihat dari gerakan tangannya. Karena otak manusia itu kanan dan kiri. Coba otak manusia sebelah kanan tugasnya apa Pak? Berpikir. Iya Pak, namanya juga otak dulu. Aduh Pak, saya pulang aja ke Milan. Kita udah pakai webinar aja Pak, biar bisa matematik. Nama juga otak, buat mikir. Mikir apa? Oh, bilang mikir jorok, saya pulang-pulang. Terima kasih. Pikir yang berat-berat. Mikir yang berat-berat. Otak sebelah kanan itu untuk berpikir ya seni, betul, khayal, kreativitas. Hanya kiri. Yang nggak ada itu otak sebelah kanan. Sebelah kiri berarti yang logika dan lain-lain ya. Iya, iya betul. Tubuh manusia silang, Pak Bu. Otak kanan menggerakkan tubuh kiri dan sebaliknya. Sehingga kalau tiba-tiba ada orang yang ditanya secara mendadak dan dia harus berbohong, ngarang, maka yang bekerja adalah otak sebelah Kanan. orang yang berbohong kecenderungan menggerakkan tangan kiri. Coba. Banyak kita bohong terus. Memang ada beberapa ilmu yang kalau diberikan yang begini, dia disalahgunakan, disalahgunakan. Lu pembohong. Itu bohong. Jadi, Mau bagian kita. tiba-tiba ada, enggak ngaruh Pak, tidak apa enggak ngaruh. Tidak, justru orang-orang tidak itu biasanya lebih kreatif karena otak kanannya lebih dominan. Itu orang Turki, Pak. Orang Turki ya Pak. Kemudian kita. Itu ada. Kacau dah. Oke. Setelah saya sebutkan kalau kayak gini lebih bagus. Gini dong. Kadang-kadang ada yang diem. Jadi ya kalau orang tua ditanya gini, terus dia kan ngarang. Misalnya ada ibu gitu yang nanya ke suami gitu. Mbak, kok pulang jam segini? Oh iya, dari mana Pak? Itu Bapak mogok. Tanya lagi, mogok dari mana Pak? Oh di sana. Loh kok saya telepon nggak diangkat-angkat? Pak Wirawan itu. Handphonenya di jaket, jaketnya di motor di mana? Motornya di belakang, motor di belakang gitu. Iya, betul. Itu udah integrasi itu namanya. Ibu udah biasa, ibu kayaknya tahu banget. Itu di jaket. Itu pengalaman oke. Tangan kiri. Nah kalau ada orang ketika bicara tangan kirinya ditanya tangan kiri kebanyakan dan kelihatan berbohong, tinggal ibu Astagfirullahaladzim. Tambahkan pertanyaan lain. Tambahkan pertanyaan lain karena Mas Teguh bukan ilmu pasti, siapa tahu kurang telat. Tangan kanannya lagi pegang bunga. Nah, iya. Mau dikasih. Iya, kawan itu berarti lebih bohong lagi Pak. Nyuap. Nyuap. Aku lagi pegang martabak, kan kita nggak tahu main tangan kanan. Oke, yang berikutnya hidung tadi Pak, betul. Iya. Itu penelitian di Amerika bahwa kalau orang sedang berkata yang tidak nyaman, maka aliran darah di hidungnya itu berputar lebih cepat. Jadi ada yang disebut itchy nose, sehingga orang kayak anak-anak kan kalau enggak, itu gitu enggak gitu. Jadi kalau kamu punya kecenderungan untuk menyentuh hidung. Nah, kalau Anda tiba-tiba lagi bicara di depan umum, terus ada pertanyaan yang Anda nggak siap jawab, tapi kalau bilang nggak tahu juga malu, kan Anda ngeles-ngeles nih, ya. Seberapapun gatalnya hidup Anda, jangan. Kayaknya
Pegang mic tangan kiri supaya tangan kanannya bergerak. Kalau nggak pakai mic, tangan kirinya boleh nempel ke bawah sedikit, masukin kantong dikit, supaya tangan kanannya lebih kelihatan lebih bergerak. Tapi tetap dua-duanya harus ada gerakannya kanan dan kiri. Cuman pada saat yang pasti tangan kiri yang harus bergerak. Gitu Pak, jujur atau berbohong. Ini panjang banget nih Pak, kalau bahasa tubuh bisa seharian sendiri trainingnya. Boleh diuji dulu tuh. Ya, jangan Bu, jangan diuji Bu. Ini kira-kira ya, kaki juga harus gerak kanan ke kiri, jangan hanya fokus di satu tempat. Ada gerakannya, ada menghadapnya supaya Anda terlihat lebih nyaman. Oke, dari bahasa tubuh kita bicara juga soal penampilan. Penampilan seperti apa? Nah, ini saya masuk ke digital public speaking. Supaya gampang ketika ibu kita sekarang masih work from home, meeting secara virtual, meeting secara digital, apa sih yang diperlukan? Yang pertama angle. Saya tahu bapak ibu kan sekarang laptopnya segini ya di bawah ya. Kalau anda meeting virtual harus diganjel Pak, karena kamera anda harus eye level supaya lebih profesional. Ya betul begitu. Ganjel. Kalau saya ganjel kalau di rumah. Sengaja ngumpet ya kan? Ya saya tahu kadang-kadang ada yang kelihatan keningnya doang, mundur-mundur. Ini kenapa sih nonton-nonton? Peserta didik tuh banyak tuh siswa begitu. Nah itu, jadi itu memang harus dibilang harus. Pengawas juga ada. Ini teknik presenter. Presenter itu kalau syuting, presenternya nggak mungkin diambil dari bawah atau dari atas kecuali ada maksud-maksud tertentu. Misalnya mau ingin menunjukkan apa. Kalau kameranya di bawah itu kayak anda sedang menggurui. Marah-marah. Jadi begini ya. Bahkan kadang-kadang cuma kelihatan tenggorokannya doang, bukan dagunya doang. Kalau dari atas itu yang unyu-unyu cibi-cibi tadi. Unyu-unyu itu kalau mau cibi-cibi foto tuh pasti di atas. Gitu. Itu kata-kata lebih lucu dan Anda terlihat kurang profesional. Jadi eye level. Itu yang pertama. Diganjel gadgetnya. Yang berikutnya background. Normalnya background kalau Anda polos bagus. Tapi kalaupun nggak polos harus ada tujuannya apa. Ya misalnya mau buku boleh biar kelihatan pinter, apa kayak bunga boleh biar kelihatan bagus, lukisan biar kelihatan cantik boleh. Tapi jangan berantakan. Jangan cucian kotor, jangan jemuran. Tiba-tiba mulai mendung nih, yang nonton deg-degan nih, hujan nih, cucian belum diangkat nih, dia lagi ngomong nih, cuci gitu. Jangan buat orang kehilangan konsentrasi, background ya. Nah yang berikutnya adalah pencahayaan. Dalam teknik presenter teknik syuting, untuk membuat seseorang kelihatan ganteng atau cantik itu dilihat dari pencahayaan. Lighting is the key. Kalau pencahayaannya bagus, maka ekspresi wajah Anda lebih mudah diterima. Jadi jangan taruh sumber pencahayaan, boleh jendela, boleh lampu di belakang, nanti akan backlight kayak gini, ambilin di depan, ngadep ke jendela. Pasti settingan kantor di rumah Anda berubah aneh, tiba-tiba mejanya ngadep jendela di tengah-tengah atau apa. Tapi nggak apa-apa untuk mendapatkan cahaya yang baik. Atau paling nggak menggunakan lampu. Saya nggak mesti menggunakan lampu tuh bisa lampu. Kalau di anak zaman sekarang tuh pakai ring light Pak. Pernah lihat nggak Pak? Ring light. Ring light itu saya ring light itu adalah lampu yang Ini bulat. sebetulnya tadi pagi. Yang bulat, dia lampu semua. Karena dia bulat, dia bisa menerangi wajah secara rata. Nanti muka kita tuh kelihatan rata, jadi pori-porinya kecil. Bapak Ibu punya Instagram nggak? Punya. Ada, tapi Sudah jarang saya isi. Tanya begitu nggak apa-apa. Yang penting kan Bapak kan punya yang di follow-follow Pak. Iya. Selebgram itu Bapak Ibu kelihatan ganteng atau cantik karena